Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pelajaran PAI dan BP ya. Semoga pada pagi hari ini di minggu keempat ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Kalau kemarin kita sudah membahas pelajaran ke-6 ya, selama 3 minggu kurang lebih. Nah, kita minggu yang keempat ini kita memasuki pelajaran yang ke-7 ataupun materi yang ke-7 ya, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah ya. Di poin A ataupun poin pertama ya, kita dituntut untuk mengetahui makna Rasul Allah ya, dimana Rasul Allah itu artinya ya, kalau Rasul itu adalah utusan, kalau Rasul Allah ataupun yang sering kita ucapkan yaitu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nah, dimana Rasul Allah itu adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain ataupun umatnya ya, atau umat manusia. Nah, di dalam surat Al-An'am ya, di dalam surat Al-An'am ayat 48, ingat kalau ini yang pertama 6 ini berarti adalah urutan surat ya. Yang ke-6 ini berarti Al-An'am urutan surat ke-6, kemudian ayatnya yang ke-48 ya. Nah, diterangkan di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Ya, Bapak ulang lagi. Wa ma ursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, dari ayat tersebut bahwasanya menjelaskan Allah ini mengutus para rasul ya. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira. Jadi ayat tersebut itu memberitahukan bahwasanya Allah itu mengutus rasul ya untuk memberi kabar gembira. Tentang kabar gembira apa? Yaitu kabar gembira bahwasanya janji Allah bagi orang yang menaati perintah Allah ya. Bagi mereka akan diberikan kenikmatan, kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jadi Rasul ini diberi amanat oleh Allah untuk menyampaikan berita tersebut ya. Sedangkan kalau pada zaman dahulu, pada zaman orang-orang jahiliyah ya, dalam zaman-zaman orang tidak tahu tentang agama, seorang rasul itu datangnya rasul itu ya, bahkan sekarang pun begitu ya. Kalau mamanya ada seorang rasul mamanya ya, tapi kalau sekarang sudah nggak ada ya. Dulu ya, zamannya Rasulullah, zaman Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad pun ya, mereka itu selalu menentang akan ajaran Allah ya, yang sudah disampaikan para nabinya. Mereka itu menganggap para nabi yang sudah datang kepada mereka ya, itu dianggapnya adalah orang-orang yang tidak benar. Dianggapnya mereka itu adalah orang sesat ya. Nah, sekarang pun demikian ya. Tidak bedanya halnya sekarang sama yang dulu. Cuman kalau bedanya sekarang itu memang sudah tidak ada namanya nabi lagi ya. Cuman kalau zaman dahulu mereka itu tidak mau menerima dan bahkan menentang, betul-betul menentang, bahkan tidak mau menerima kebaikan. Nah, kalau sekarang itu banyak orang baik, cuma tidak mau banyak kebaikan, cuman banyak orang yang tidak mau melaksanakan kebaikan ya. Nah, kalau sekarang dengan dulu itu bedanya, kalau sekarang orang sudah pintar, sudah tahu akan kebaikan ya, cuman malas dan berat untuk menjalankan kebaikan. Cuman kalau zaman dahulu memang orang benar-benar tidak tahu kebaikan ya, minum khamar ataupun minum mabuk-mabukan itu dianggapnya benar aja. Padahal kan mabuk-mabukan itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi menurut mereka itu baik ya. Kemudian berjudi itu baik menurut mereka.
Padahal kan menurut kita berjudi itu kan akan merugikan. Nah, kalau menurut mereka itu baik, justru akan lebih baik fasilitas hidupnya kalau main judi. Nah, seperti itu. Kemudian membunuh, itu menurut mereka baik. Nah, kalau menurut orang sekarang kan ya kita sudah tahu membunuh tidak baik. Kemudian bermusuh-musuhan, itu menurut mereka biasa saja. Nah, kalau menurut kita kan sekarang itu tidak baik. Nah, itulah perbedaannya antara orang dulu, orang jahiliyah dengan orang sekarang ya. Jadi itu makna sebuah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah utusan Allah ya untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia ya. Bahkan selain manusia pun menerima wahyu diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah ini, seperti jin ya, bangsa jin ya. Karena jin juga sama seperti kita ya. Cuman bedanya kalau jin itu tercipta dari cahaya ya, tidak kelihatan seperti kita. Kalau manusia ya terbuat dari tanah ya. Ya bukan berarti tanah liat seperti yang kita lihat. Maksudnya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah ya. Artinya ya kalau dari tanah ya kita tuh akan mengalami pembusukan ya. Kalau kita mati maka kita akan busuk ya. Ya kalian lihat kan ya. Ada bangkai umpamanya tikus, ada bangkai hewan atau yang lainnya ya, burung. Nah, manusia pun sama, kalau meninggal akan membusuk dan setelah membusuk akan menjadi satu dengan tanah ya. Ini saja anak-anak untuk pertemuan di minggu keempat ini. Tugas kalian adalah Bapak minta kalian hafalkan surat ini ya. Kemudian setorkan ke Bapak melalui WA boleh, melalui link juga boleh ya. Nah, kalau melalui WA jangan lupa formatnya ya, ketik nama, kemudian kelas, kemudian tugas minggu ke-4 ya. Ini saja pengarahan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.